Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua Aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Pembukaannya terlalu cepat nggak? Enggak lah. Enggak. Nah teman-teman, saya punya indukan RL. Nah ini induk udah tunas satu. Tapi tampilan daunnya jelek karena di daun atasnya waktu itu terserang bakteri loyot tangkai, makanya daunnya pada belepas gitu tangkainya. Nah hari ini daripada tampilan ini jelek gitu, makanya saya akan angkat induknya saya angkat. Nanti tunasnya biar di tempat di media, karena medianya juga belum lama kita ganti, belum ada 2 bulan saya ganti. Lalu langkahnya batang atasnya bagaimana kan nanti kita praktekkan sendirian. Praktekkan sendirian. Kalau praktekkan bersama kan ya mungkin mau saya bikin videonya sendiri. Saya akan praktekkan, siapa tahu nanti bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buang sedikit media yang atas. Karena saya ingin masih ingin mengupayakan salah satu potongannya nanti bawa akar. Meskipun nanti ada beberapa potongan, banyak kayaknya ini yang non akar. Nah, tapi saya masih pengen mengupayakan beberapa, mungkin dapat 1 atau 2 ruas kan lumayan. Nah ini sudah kelihatan akarnya. Media jos 4, alhamdulillah di sini akar tumbuhnya cepat. Kita korek terus, soalnya saya tidak mau menjebolnya, tidak mau saya bongkar, biarkan induknya tetap di sini, tetapi kita akan sisakan nanti daun pancing di batang bawahnya itu ya. Nah dah, ini sekiranya cukup, dapat 1-2 ruas nggak masalah. Nanti yang bawa daun pancing sini teman-teman ya, kamerawati lah. Ini tak miringkan aja biar cetak. Saya sampai jengking-jengking biar ini. Biar cetak. Kita iris di sini. Dar. Nih. Tuh. Batangnya sehat. Tuh, kan? Ini nanti kita tutup lagi dengan penutup luka. Kita teteskan di bekas apa? Potongan tadi. Potongan. Ya? Nah, fokus ke sini. Cuci aja dulu ya. Tak lapnya di celana. Kita rapikan bekas potongannya. Nah, lalu ini mau bawa daun pancing berapa? 2 ya, yang ini kan daunnya udah tak potong. Iya. Bawa 2. Kalau bawa 2 berarti saya motongnya di sini. Ini kamera di sini. Sedikit masih dapat 2 ruas. 1 ruas deh, cuma 1 ruas. Ini kita main di 1 atau 2 ruas kamera mati. Bisa gantian video. Kalau urus niku ya. Cip niku ya. 1 ruas juga. Nah, terus yang sini
Ini dapat 2 ruas kamerawati. Alhamdulillah. Aduh teman-teman, ternyata batang atasnya coba cek dulu. Oh iya, batang atasnya ada bintik merah nih. Oh, spot ya Pak ya? Ada bintik merah di batang. Seperti ini, tapi tetap saya akan nekat ini. Ini di dalamnya kena. Bintik merah juga? Ada batang bawahnya bagus loh. Dah wes, tak apa-apa. Tetap kita akan eksekusi. Masalah nanti mau berhasil, mau gagal, hasilnya kita akan ikhtiar. Oh sampai di sini parah ya. Iya dah. Pantesan daun yang di sini. Oh ini sumbernya nih loh. Ini luka. Nah, ini terbuka nih batangnya. Merembet keriput. Kelihatan nggak kamera? Kelihatan dah? Iya. Nah, ini kita potong lagi. Di sini kita pastikan. Ini saya yakin di sini tetap masih tuh. Ya. Ini bisa nggak ya ditanam? Pokoknya kita upayakan. Nanti kita tanam dengan pasir malang full dan kita tutup dengan lem. Untuk ruas yang begini kita abaikan dulu. Nah kita fokus ke yang wis langsung ditanam aja nanti ya. Iya. Nah kalau saya teman-teman untuk tanaman yang begini, kasus begini, ini tetap akan saya tanam. Itu akan saya tanam dengan saya kasih betadin dan lem, ya kan? Karena apa? Saya tidak tanam pun, kalau saya tidak tanam berarti saya nggak berusaha. Nah makanya akan saya tetap tanam. Kalau busuk ya kita udah tahu, memang tanamannya kurang bagus, batangnya kurang bagus. Tapi kalau nanti ada keberhasilan, ndelalah ada keajaiban, dia tumbuh tunasnya. Setelah 2 daun atau 1 daun plus akan saya pisah dari bonggolnya, ini. Nah yang ini saya tanam nanti dengan tanpa akar. Yang ini masih menyertakan akar. Ini tadi yang mulai kelihatan bintiknya di daun ini toh, ruas ini toh. Yang bawahnya itu ada 2 sehat-sehat. Aduh, alhamdulillah loh kita menanganinya. Tadinya kita cuek di sini kan nggak apa-apa, itu tanamannya daunnya juga tumbuh. Tapi hari ini ada hikmahnya, kita sharing-sharing ke teman-teman semi agro tentang tanaman ini. Tampilan jelek kita potong ternyata spot merah. Wah judulnya itu apa kamera Pak? Ini agak sedikit galau karena RL saya itu yang induk tinggal 3 sebenarnya, yang ini sudah kepotong-potong berarti tinggal 2. RL agak sedikit lama, perbanyakan di tempat saya, tidak seperti Rinjani. Teman-teman pasti ada yang bertanya, Om kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa kok bisa spotnya itu dari atas, ada batang yang terluka terus menjalarnya ke atas gitu. Nah, kemungkinan teman-teman itu karena ada serangga yang gigit batang gitu kan, ada yang serangga gigit batang, terus bakteri masuk lewat luka dari serangga yang menggigit tadi, dari gigitan serangga tadi. Itu kan juga analisa saya juga tidak tahu kepastiannya seperti apa itu ya. Tapi kayaknya ini yang pucuk udah nggak bisa karena sudah sampai di sini. Sampai sini kamerawati ini. Iya ya. Sampai
sini. Dengan kita ambil pucuknya, kita matikan pucuknya, lalu ya kita tanam tanpa akar dengan batang pucuk yang masih ada 1-2 ruas ini. Teman-teman semi-aglo Indonesia Raya seluruh dunia dan dunia mata, dunia maya, dunianya ya dunia mata, dunia maya. Saya sedikit agak apa ya yang harus saya lakukan gitu. Kalau ya RL-nya nggak support. Ini karena tanaman kesayangan saya sudah 4 tahun saya pelihara, sudah saya panen gitu. Ya yes, enggak apa-apa. Saya dulu beli dari Jogja sama kamerawati. Pernah saya bikin video juga gagal jadi monster. Ingat Oh gak? itu ya. Itu gagal jadi monster. Dan satu kemana itu ya? Kalimantan. Nah teman-teman, karena ada yang sakit, yang kena bintik-bintik di batangnya itu, saya tidak yakin 100% akan berhasil. Ya, tidak yakin 100% berhasil. Tetapi untuk batang bawah yang sehat, tadi kan ini ya kamerawati. Ini Iya, 2 ya. Nah, ini saya punya keyakinan insya Allah ini akan cepat tumbuh tunas seperti ini. Ingat nggak? Nah ini adalah potongan rinjani yang saya bikin video koleksian yang mudah diperbanyak, judulnya kalau nggak salah. Judulnya apa tadi itu? Jenis koleksian yang mudah diperbanyak. Jenis koleksian yang mudah diperbanyak. Kalau yang ini kan yang tadi saya sampaikan, ini nanti kita akan tanam dengan media tanam jos 4 seperti rinjani. Ini kita dulu kurang lebih 3 minggu ya kita bikin video ini. Sampai hari ini 3 minggu kurang ya, 3 minggu lah. Nanti dilihat. Nah ini sudah pada tumbuh tunas. Alhamdulillah. Nah ini sudah tumbuh tunas. Wow. Hampir semuanya ini tumbuh tunas. Tuh. Nah ini sekalian, ini juga tumbuh tunas di kamera. Oh iya. Jadi semuanya ini dalam waktu kurang lebih 3 minggu sudah keluar tunas. Sekalian saya menjawab karena ada pertanyaan yang masuk ke WA saya, Om, media tanam jos 4 bisa dipakai nanam untuk cacahan, gonggolan atau tidak? Saya menggunakan teman-teman, saya pakai di kebun saya pakai dengan media tanam yang sama yang saya jual. Tuh. Sekarang fokus lagi ke penanaman ini kamerawati. Saya tak senyum-senyum sedikit biar nggak terlalu galau. Nih saya siapkan sebuah bejana, walah gayanya kayak fisika ya. Sebuah bejana yang akan saya isi dengan bakterisida sedikit. Aduh. Nah ini akan saya aduk-aduk. Warnanya akan hitam ke ungu-unguan, ungu kehitaman. Terus saya tambahkan dengan, aduh kebanyakan, B1, tetapi B1 nya yang grow quick. Nah untuk apa Om? Nih saya akan rendam ini. Saya akan rendam di sini. Seperti penanganan ini, ya kan? Dulu ini juga saya rendam. Berarti ini yang sakit tadi ya? Yang sakit, yang sehat saya masukkan. Nah, akan saya rendam. Kalau saya di kebun saya dalam merendam yang seperti ini itu minimal 3 jam ya teman-teman. 3 jam. Nanti setelah 3 jam baru akan saya tanam. Nah, untuk yang tadi ada bintik-bintik merahnya, itu setelah saya siram, saya tidak rendam lagi, karena masih batangnya masih bintik-bintik toh. Tapi kalau yang sehat saya akan rendam dengan larutan atonik. Penanamannya sama, dilihat di video saya yang
sebelum-sebelumnya. Ada tak Kamerawati ya banyak ya? Nanti tak kasih di itu linknya. Nah lo, kamu ngasih dealing ternyata yang nggak dikasih dealing kok. Iya, yang ini ya. Ya gitu. Nah, untuk yang ini teman-teman, bonggolnya saya akan tempatkan di tempat biasa, langsung naik kerak, tidak diteduhkan. Seperti ini juga saya tidak diteduhkan loh. Kemarin habis saya beginikan, saya rendam, habis itu saya tanam, saya rendam pakai atonik 12 jam minimal, terus langsung saya naikkan kerak. Ini alhamdulillah daun pancingnya tidak rontok. Lalu pertanyaan pasti ada, Om lah yang tadi bintik-bintik merahnya ditanam dengan apa? Saya juga tanam dengan media tanam Josmat. Tapi saya tidak, karena saya sudah tahu kondisinya nggak sehat, kondisinya sakit. Ya saya cuman, ya wes, siapa tahu nanti bisa tumbuh. Kalau tumbuh di 2 daun akan saya pisah di bonggolnya. Bila mana sudah punya akar mandiri. Tapi kalau yang tadi sehat, saya punya keyakinan insya Allah akan bisa tumbuh. Itu ya teman-teman ya. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bisa menjadi penyelesaian buat teman-teman yang mengalami hal saya yang sama dengan saya seperti hari ini. Tetap semangat dalam beraglonema, bahwasanya perawat aglo yang lama pun juga bisa mengalami loyot. Kita punya hak yang sama, kita punya resiko yang sama untuk tanaman-tanaman kita. Hanya bisa mengupayakan untuk tumbuh sehat, segar, beranak pinak. Yang penting konsisten, jangan bosan. Ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.